Dari pasak. Ya. Kita di dalam pelayanan ini harus ada satu kesatuan, ya. Khususnya saya bisa berdiri Pak ya. Khususnya bagi suami istri yang melayani Tuhan, ya. Tema atau katakan sekarang firman Tuhan yang malam hari ini yang saya bawakan, yaitu hamba Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya mulai firman, saya akan sampaikan di sini bagaimana kesatuan dan persatuan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan saya membanggakan saya dan istri saya, tidak ada sedikit pun yang kami banggakan. Tetapi di dalam ini saya praktek secara langsung. Kami berdua selalu di dalam pelayanan, selalu bersamaan. Kemanapun Tuhan utus kami berdua selalu bersamaan. Saling mengisi, saling menompa, saling memberkati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Kalau sudah mau melakukan itu, hati-hati sekarang. Sangat-sangat kami khawatirkan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangun berguguran semua. Bukan satu rahasia lagi bagi Bapak Ibu dan saya. Semuanya sudah tahu semua. Kenapa sebagai berguguran? Tidak ada transparan, tidak ada satu keterbukaan antara suami istri. Jadi perlu ada satu keterbukaan bagi kita bersama. Baru nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan akan memberkati kita. Saya ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Makassar baru-baru. Saya terus bersama. Saya selalu saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, saya minta untuk FGP Men atau juga LOF. Karena kita sudah disatukan. Hanya maut yang memisahkan kita. Mari kita sama-sama menurut jalur apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya kita semua boleh jadi berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat juga bagi orang lain. Karena banyak orang sekarang, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jadi batu sandungan. Tidak kurang jadi batu sandungan. Banyak orang yang percaya, yang tidak percaya menganggap, ya saya kan berdoa, belum tentu hidupnya dia dengan saya itu lebih baik dia, lebih baik saya. Itu sering kali saya temui dari bisnismen juga, dalam hal itu bilang begitu juga dengan saya. Nah saudara, kita harus ingat, siapa saudara, siapa saya. Kita harus tahu siapa status saudara dan status saya. Nanti akan saya bukakan dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan bicara pada malam hari untuk kita bersama. Demi kebaikan kita bersama, demi kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui kehidupan saya dan saudara, nama Tuhan melalui desa ini sesuai dengan visi dan misi full gospel. Kita tahu visi dan misi full gospel. Pak, kita punya Bapak yang luar biasa, Bapak yang kekal, Bapak yang ajaib, mempunyai satu proyek yang besar. Katakan itu proyek kita multi internasional. Nah FGP inilah, kalau seandainya kata FGP tidak diberkati, tidak mungkin FGP dapat berkembang seluruh dunia dan berkembang dengan luar biasa. Saya tidak tahu persis. Kalau dulu waktu tahun 90 sebelum ada Jatim 1, Jatim 2, 3, Regional 1, 2, 3, dan 4. Sekarang berkembang dengan luar biasa. Saya sendiri kagum dan luar biasa. Sebab itu mari FGP Men, LOF, kita perjuangkan. Satukan hidup saudara dan saya. Untuk satu tujuan, satu pikiran. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya dan yakin, berkat tidak perlu kejar saudara kejar, tapi berkat akan mengejar saudara dan saya. Nah saudara kasih Tuhan, pengalaman pribadi itu penting dalam kehidupan saudara. Saya percaya karena LOF atau FGP itu mempunyai gudangnya kesaksian-kesaksian. Moto daripada FGP adalah kesaksian yang pertama. Menjadi pemberita-pemberita di marketplace dan sebagainya. Yang penting kita jadi terang, jadi garam buat mereka. Supaya melalui kehidupan saya dan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan saya dan saudara. Itu penting bagi kita. Kita harus punya satu tujuan, satu pikiran. Apa pikiran dan tujuan kita? Allah sudah berkorban.
Dia sudah berkorban bagi kita semua. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Nah, saudara, akan saya lanjutkan saja dulu, nanti boleh mau sharing boleh, tapi saya akan lanjutkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan ambil di dalam kitab Yesaya 42, ayat yang pertama. Yesaya 42, ayat yang pertama dikatakan, lihat, ini hambaku yang kupegang. Ini coba perhatikan Bapak Ibu. Lihat, hambaku yang kupegang, yang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini semua adalah bagian kita, bagian saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di sini, lihat, itu hambaku yang kupegang. Saya mau tanya, berapa saudara yang tidak mengakui bahwa saudara dipilih Tuhan? Semua mengakui bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Kita harus tahu status saudara dan saya sekarang. Kita harus dewasa. Kita harus punya satu tujuan untuk hidup ini untuk apa? Tujuan hidup ini hanya untuk menyenangkan dan menyenangkanmu itulah satu kerinduan bagi saya dan saudara. Ya, dikatakan di sini jelas sekali. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Kupegang, kutangkap. Dengan kata lain, kalau saya bilang lihat, itu kelihatan. Hambaku yang kupegang itu saya dan saudara. Itu kita semua sebagai orang percaya, khususnya FGP Man atau LOF. Kita harus tahu status saya dan saudara. Makanya kalau kita jadi surat-surat Kristus, itu harus betul-betul hati-hati dalam ini. Banyak orang gampang khotbah, ya. Tapi untuk melakoni itu sulit. Dengan kata lain ada yang berkata gajah di belangkoni. Bisa memberitahu, tidak bisa jalani. Nah, kita harus jadi pelaku, bukan pendengar. Tapi hidup ini harus jadi pelaku firman. Orang pilihanku, siapa pilihanku? Tidak lain dan tidak bukan saya dan saudara kembali lagi. Cuma kita harus tahu apa proyek daripada Bapak kita, proyek daripada Allah kita. Nah, kita tahu di dalam Matius 28 ayat 19, itu salah satunya yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini. Seperti apa yang ditulis dalam visi dan misi Full Gospel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku berkenan, itu Allah sendiri bicara. Melalui Yesaya. Jadi ini Anda dan saya ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak sembarangan Tuhan memilih saudara dan saya. Tuhan punya tujuan dan maksud di dalam kehidupan saya dan saudara. Sering kali saya katakan, hidup ini kesempatan, memang betul. Kesempatan kita berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Karena itu visi dan misi Full Gospel tujuannya ke marketplace. Kalau saya di perusahaan saya ada persekutuan doa juga. Kurang lebih sekarang ada, walaupun tidak banyak, kurang lebih 25 orang, 20 orang, 25 orang. Tapi tiap Jumat ada persekutuan doa. Dulunya memang sedikit, tapi sekarang sudah mulai berkembang. Memang tidak gampang, sudah. Praktek teori mudah, praktek tidak mudah dalam hidup ini.
Bukan saja orang pilihan. Dipegang, ditangkap, dipilih oleh Tuhan. Yang katakan berikutnya, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saudara, saya ingat nyanyian katakan, ada pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya dan saudara kan tidak bisa ada kita ini siapa? Kita adalah manusia biasa. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu kita dipilih, dipanggil, dipegang, ditangkap oleh Tuhan. Untuk misi daripada Allah. Yaitu jadikan semua muridku. Seperti sesuai dengan Matius 28:19. Supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari saya percaya. Semua itu sudah bertobat. Ya. Tempat full gospel itu tempatnya orang bertobat. Bengkelnya baik putra atau semua manusia yang bertobat. Nah, saudara tahu bahwa hati-hati ada istilah dunia, maka itu saya katakan, kalau pelayanan, silakan Bapak Ibu bersama-sama. Jangan pelayanan sendiri-sendiri. Banyak gangguannya, saudara. Setan itu tidak kelihatan. Roh itu jahat. Kita ini masih ada darah dan daging. Roh nurut, dagingnya ini lemah sekali. Karena itu saya anjurkan, saya sarankan untuk SGB Band dan LOF. Kalau ada pelayanan Tuhan, mari kita pelayanan bersama, suami istri. Kalau rombongan, silakan, tapi suami istri. Jangan pindah-pindah, jangan pisah-pisah. Harus ada satu kesatuan persatuan. Saya percaya, kalau rumah tangga itu utuh, kuat, maka semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saudara kasih Tuhan, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi biarlah firman ini menggugah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kami berdua saling melengkapi, saling mengisi, saling memberkati satu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu kami di pelayanan di Makassar, beberapa di hadapan hamba-hamba Tuhan juga selalu bergantian. Saya katakan ada 4 kali pelayanan 2-2. Kalau 3 pelayanan kadang-kadang 2, istri saya 1, saya 2. Ada satu kerjasama yang baik, yang indah dan mulia. Sehingga melalui kehidupan saya dan saudara, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen yang jadi patah sondengan masalahnya itu. Karena itu saya katakan hati-hati dalam hidup ini. Ya, istilah will dan sebagainya itu saya katakan sudah bukan satu rahasia lagi. Ada 3 hal saya katakan. Harta, tahta, wanita. Itu yang dosa yang itu yang buat, itu memang saya katakan. Kita jalan tidak sendiri, saudara. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan, berjaga dan berdoalah. Sekeliling kita, nah kita tahu, kalau kita lengah, bukan digigit, tapi ditelan yang tidak berbekas. Saya akan lompat satu lagi ayat. Di dalam ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ini saudara kita harus renungkan betul-betul. Apa tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya?
Dikatakan firman Tuhan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Yaitu kembali lagi di dalam Matius 28 ayat 19. Kita harus tahu. Ya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau untuk memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini sudah jelas. Proyek Bapak ini siapa yang ngerjakan kalau tidak anak-anaknya? Proyek multinasional ini siapa yang mengerjakan kalau tidak putra-putrinya? Adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu FGP maupun LUF ini tepat sekali tempatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Itulah apa yang saya berikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh jadi berkat buat kita semua. Menambah satu wawasan bagi saya dan saudara. Sebagai orang yang sudah dipegang, ditangkap, dipilih oleh Tuhan. Bahkan Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada duanya. Nah, sekali lagi saya katakan, menarik. Bangkit seperti Yesaya 62. Dan terang sudah datang atasmu. Ayo, kita sama-sama kita tahu waktu ini sudah sangat tingkat sekali. Kalau Ibu Debbie Basir bilang hari-hari terakhir, betul memangnya. Kita lihat tanda-tanda sekarang ini. Bagaimana keadaan cuaca, bagaimana keadaan gempa dan sebagainya. Kita harus tahu. Kita harus sadar. Waktu kalau nanti Tuhan dipanggil Tuhan, kita tahu. Kalau Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan dan kerjakan selama kamu hadir di dunia ini? Sudahkah engkau berbuah-buah lebat di dalam aku atau belum? Apa jawab kita? Biarlah para pengusaha khususnya, ya katakan sekali lagi, jangan abu terus. Abu itu aku butuh duit. Sadarlah, kita tidak tahu kapan panggilan Tuhan. Kelahiran masih bisa diprediksi. Kalau kita pergi di dalam dunia masih bisa ditunda. Kalau kita ke dalam pesawat, kita bisa naik pesawat berikutnya. Kalau perlu penting betul ya naik. Apa sih itu? Kalau ke Jakarta, kita pergi ke Jakarta, ke Semarang, ketinggalan, tidak ada pesawat, ya naik mobil. Tidak ada mobil ya bis. Pokoknya sampai tempat. Tetapi saat kalau kita ketinggalan anugerah Tuhan. Seperti 10 anak darah. 5 siap. Yang 5 enak-enak. Main-main. Apa yang terjadi? Begitu anugerah itu orang tertutup. Yang 5 tinggal tertutup. Aku tidak kenal kamu. Nah sekarang itu pilihan dari kita semua. Mana yang Anda akan pilih? Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Sesuka-sukanya. Karena itu Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahun 23 ini. Biarlah kita lebih kencang lagi di dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ya, yang berbisnis sekarang. Ayo, firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan. Apa yang tidak pernah kami pikir, tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak timbul dalam hati. Allah itu sanggup memberikan kepada saudara saya. Tergantung sekali lagi saya kembalikan pada kita bersama. Kalau kita tahu, sadar, iya siapa ini? Wah aku ini dipilih Tuhan, dipegang oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Gunakan itu waktu itu. Waktu jangan saudara siapkan. Saudara saya katakan tadi,
Kalau kita kelahiran masih bisa diprediksi, tapi kehamilan atau kematian tidak ada yang tahu. Sewaktu-waktu, tidak umur, tidak lihat umur. Tua, muda, besar, kecil, bayi sekalipun. Karena dia yang berdaulat di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat sharingnya Pak Ishak. Cukup jelas buat kita para FGP Men ya. Buat kita yang bergabung dalam wadah FGP ini sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ishak bahwa kita ini sebenarnya sudah di wadah yang benar. Karena visinya sudah jelas ya. FGP ini kan visinya sudah jelas. Bagaimana orang awam membebaskan mereka yang terbelenggu dibawa kepada Tuhan. Itu adalah visi yang didapat dari Demo Sakarian ya. Jadi sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Ishak buat sharing firman-Nya. Mengingatkan ya bahwa kita semua ini tidak tahu kapan waktunya ya dipanggil oleh Tuhan. Tidak tahu mau besok lusa. Lah biarlah kesempatan kita masih hidup ini kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya sebenarnya kita semua bukan orang yang tidak percaya ya. Kita semua percaya sama Tuhan dan biarlah kita yang sudah percaya sama Tuhan juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu ya luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, mau menambahi atau mau bersaksi. Silakan Pak Alif mungkin. Adiknya. Luar biasa. Mungkin ini istrinya bisa ceritakan loh, kenapa jadi luar biasa ini. Nah, bisa tambahi saksikan Pak Ishaknya itu ya. Mungkin bisa saksikan gitu pelayanannya. Kok sekarang jadi gitu luar biasa. Nah, mungkin istrinya bisa saksikan. Silakan. Shalom ya. Kalau Pak Ishak dan saya saat ini melayani, walaupun kami berdua itu sadar, kami sebenarnya itu tidak mampu. Bukan saja karena usia kami sudah menginjak 72 ya, tapi juga karena memang ilmunya secara manusia itu kami kurang. Tapi kami juga tidak mau dibujuk oleh suara-suara iblis. Sudah pensiun aja. Kami tidak mau. Karena kami tahu Tuhan sudah begitu baik bagi kami berdua. Khususnya di tahun 2009. Pak Ishak yang mengalami sesuatu sakit yang luar biasa yang hampir ya dikatakan sepertinya seperti mati. Itu saksi hidupnya juga tentunya adik saya Gin. Dan juga semua banyak orang yang tahu hal itu. Tapi kalau Pak Ishak bisa sempurna, maksudnya waktu itu dinyatakan sepertinya itu batang otaknya ini sudah infeksi ya. Jadi semuanya itu kelihatannya sudah tidak mungkin kalau Pak Ishak bisa bergerak dengan normal, pikirannya secara normal. Tapi ternyata Pak Ishak sembuh. Jadi dalam kesempatan itu saya pun akhirnya memutuskan saya tidak mau lagi untuk di perusahaan, walaupun kecil itu perusahaan kami sendiri, saya biasanya tekun, tapi seolah-olah sebenarnya secara tidak sadar kalau saya ini sombong. Karena merasa kalau tidak ada saya, perusahaan ini tidak beres. Sehingga saya jarang ikuti Pak Ishak untuk pergi, untuk maksudnya untuk melayani Tuhan. Tapi ketika hal itu terjadi, saya pun sadar bahwa sungguh hidup manusia ini siapapun, dan termasuk saya, kalau saat itu dipanggil Tuhan pulang, apa yang akan saya berikan untuk Tuhan? Rasanya itu belum ada. Karena itu begitu luar biasa, Tuhan itu juga mencintai saya bisa melepaskan semuanya itu saat itu juga. Jadi tidak usah dipasrah-pasrahkan, oh ini gini-gini, enggak, saya bisa lepas saat itu juga. Dan tapi puji Tuhan semuanya itu akhirnya berjalan lancar. Kalau enggak saudara, kemungkinan saya sampai saat ini mungkin masih tekun ya, bekerja. Apa sebenarnya yang saya cari? Dan itulah cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan
kepada saya dan Pak Ishak dan seluruh keluarga besar saya. Sehingga juga khususnya saya dan Pak Ishak, kami berdua bisa menikmati. Bukan saja kami menikmati secara jasmani, walaupun kami tidak berlebih-lebih, tetapi juga khususnya secara rohani. Kami bisa melayani dan kami berkomitmen, kami melayani dia sampai akhir hidup kami berdua. Amin. Amin. Oke, mungkin ada yang lain yang mau memberikan kesaksian. Kalau kita tidak saksi, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Allah itu kan nyata dalam hidup. Karena itu saya katakan sekali lagi, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan yang benar adalah pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus. Itu yang tepat. Oke, mungkin teman saya Tony nih, dia juga mau bersaksi. Dia punya kesaksian yang cukup bagus, bagaimana dia bisa disembuhkan dari COVID. Ya, biarpun sudah cukup lama, tapi itu luar biasa perjalanan hidupnya. Ayo silakan Pak Tony. Mari, Tong. Ya. Kalau masalah COVID waktu itu ya, saya kena Delta. Waktu itu Delta yang keras-kerasnya itu. Jadi saya satu rumah bertiga ini, saya tinggal berempat sama ibu saya, mama saya. Anak saya satu di Jakarta waktu itu, jadi saya bertiga, saya, Cynthia sama anak saya yang satu, tiga-tiga COVID, positif semua. Jadi saya bertiga nyewa apartemen, karena di rumah ada mama saya sudah 80 lebih. Jadi kita yang pindah, sepertinya tidak ada apa-apa waktu itu. Biasa-biasa aja ya. Orang-orang ribut, waduh kita juga takut. Kok yang meninggal ini kok tambah dekat, tambah kenal, tambah kita kenal. Takut juga. Sampai suatu saat tuh saturasi saya sama anak saya itu turun semua. Turun, saya juga nggak sadar waktu itu. Dipanggil-panggil saya ngeblank sudah. Anak saya sudah 80-an saturasinya, sudah turun. Saya nggak tahu berapa. Waktu itu nggak ngerti, cuman punya tabung oksigen kecil itu aja. Itu tak kira tahan. Ternyata cuma berapa jam aja habis itu tabung itu. Waduh, terus gimana? Saya punya kenalan dokter, kepala rumah sakit di Surabaya. Kepala rumah sakitnya, teman sekelas saya. Terus nyonya saya yang telepon, coba wis, besok ke Darmo, gitu. Coba ke rumah sakit Darmo. Ya sudah, saya pagi-pagi paksa sudah berangkat, tak parani dulu Darmo. Nggak ada Pak, penuh. Waduh, RKZ. Oh ya kalau mau antri tidak apa-apa. Harus masuk lewat UGD. Ada antri kira-kira sudah 30 orang itu di situ. Lah kapan nyampenya? Terus tanya-tanya lagi, di mana ini? Mungkin rumah sakit Bedah Manyar katanya. Wah, berangkat aja sudah. Sampai tengah jalan ditelepon teman saya. Tuh, kamu di mana? Saya di Darmo nyebrang itu loh, yang jalan apa? Bengawan apa itu, situ. Wes balik Darmo. Ya saya juga nggak ngomong apa-apa sudah wes. Ya wes putar balik saya. Saya tunggu aja di parkiran itu wes. Tak jemur-jemur wes. Jemur-jemur, anak saya pakai oksigen. Jemur-jemur. Terus dicari, saya ditelepon. Pak, ada kamar. 2 ya Bu ya, tolong 2 ya. Oh iya, 2 ini ada ini. Wah itu saya sendiri sampai, waduh kok bisa kayak gitu. Itu orang-orang susah dapat apa, semua. Saya dapat 2 Pak, masuk UGD itu. Ranjang 2 gini, sama anak saya berdua. Terus kamarnya ada Sus. Ada. Masuk kamar, berdua lagi. Sama anak saya berdua. Memang enggak tahu harus bagaimana itu. Teman saya di Jakarta, jadi rumah sakit juga, jadi
Zoom. Waduh, dia putus asa. Rek, tolong Zoom terus ya. Tak bilang, loh, kamu ojo Zoom, kamu harus istirahat. Mana bisa kamu sampai malam-malam gitu, tambah lemah dong. Ini enggak lama, besok meninggal. Terus saya masih di Darmo, ada teman juga masuk Darmo, teman SMA saya. Enggak berapa lama, meninggal. Iparnya Pak Bambang juga. Jadi saat itu betul-betul saya enggak ngerti bagaimana Tuhan bekerja. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Ya, jadi saya mendengar banyak ceritanya bagaimana di situasi yang kritis seperti itu, di mana orang-orang antri masuk rumah sakit, tidak dapat kamar, di UGD sampai antri puluhan orang, dan tiba-tiba Tony dengan gampangnya bisa dapat kamar, bisa berdua lagi sama anaknya. Dan ini sudah pasti kan karena karunia Tuhan, dan saya percaya semua ini karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya Tony. Ya, jadi saya percaya Tony ini juga dijamah Tuhan, suatu saat dia pasti akan jadi membernya FGP. Haleluya. Oke, mungkin ada teman-teman yang di Zoom. Ini mungkin saya mau sapa juga yang ada yang baru di Zoom ini, ada Pak Sani. Oi, selamat malam Pak Sani. Shalom Pak. Ya, selamat malam semua. Shalom. Shalom Pak, selamat malam Pak Sani. Bisa perkenalkan diri Pak Sani, dari mana ya Pak? Saya orang Surabaya, dari Surabaya, Pak. Ya, boleh tahu Pak yang ajak masuk di fellowship ini siapa ya Pak Sani? Oh, bos saya, Pak Beni. Ini Pak Beni. Waduh, ini Pak Beni enggak berkata-kata Pak Sani, jadi saya enggak tahu. Selamat bergabung Pak Sani. Ini Pak Beni ini. Ya Pak. Oh iya. Terima kasih. Saya nggak mau sing. Malam bos. Oke, ya terima kasih Pak Sani. Selamat bergabung Pak. Oke, ini ada Pak Tatang sama Mary ini ya. Selamat malam Pak Tatang dan Mary. Ada Yulianto. Malam, shalom. Iya, salam kenal Pak Tatang. Ya, salam kenal kembali. Saya sendiri nih Pak, istri saya sedang ada di luar Pak. Oke, Pak Tatang. Boleh perkenalan Pak? Video Ya. boleh dibuka Pak Tatang? Ya, Kameranya boleh di-on kan Pak? kamera. Ya. Ya. Oke, selamat malam Pak. Salam kenal Pak Tatang. Ya, selamat malam. Boleh tahu Selamat. Pak, perkenalkan diri Pak Tatang. Dari Ya. mana? Saya temannya Beni. Teman Beni. Oh, temannya Pak Beni. Ya, juga kenal dengan Pak Sani juga. Iya. Ya, itu. Ya. Ya, salam Ya, kenal Pak Tatang. saya sih aslinya Surabaya, tetangganya Beni ya. Tetangganya Pak Beni dulu. Ya, gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Tatang. Disapa Pak Beni. Masa enggak disapa? Thank you bos, thank you. Oke. Oke, luar biasa. Pak Beni ini ajak-ajak teman cuma enggak lapor sama presidennya Pak. Jadi saya enggak tahu ini siapa yang diajak. Iya. Iya, oke, luar biasa. Mungkin yang di Zoom mau menambahi Pak apa yang tadi di-sharingkan oleh Pak Isa. Ada Pak Yulianto. Oke, ada Pak Yulianto. Ya, selamat malam Pak Yulianto. Pak Yulianto, shalom Pak. Malam Pak. Shalom Pak, selamat malam Ya, salam teman-teman kenal. Full Gospel. Salam kenal Pak, saya Yulianto. Cuman belum siap buka video ini, belum bisa Pak.
Saya dikenalin sama bos saya Beni Gunawan juga, Pak. Oke, luar biasa Pak Beni ya. Hari ini banyak bawa teman luar biasa. Terima kasih Pak Yulianto. Ya, sama-sama, Pak. Selamat Makasih. bergabung Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menambahi yang di Zoom dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi? Mungkin Pak Alamsyah boleh menambahi Pak. Selamat sore, selamat malam. Ya, selamat sore Pak. Saya teringat terima kasih untuk firman tadi dikatakan aku telah menaruh rohku. Jadi saya teringat akan firman yang setiap hari kita gumuli, renungkan di Kisah Para Rasul. Saya perhatikan kehidupan mereka, ada beberapa hal pembicaraan selalu berlibat dalam hal orang jiwa-jiwa bertambah. Hari ini Pak Beni bahwa jiwa-jiwa bertambah-tambah seperti di Kisah Para Rasul. Kemudian di Kisah Para Rasul ceritanya setiap kali berbicara tentang Roh Tuhan, Roh Kudus, mujizat dan kuasa. Terima kasih untuk firman yang diberikan menguatkan kita yang merenungkan Kisah Para Rasul sampai saat ini. Isinya selalu berisi isikan mujizat, pertumbuhan jiwa-jiwa, kemudian juga pencurahan Roh Kudus. Dan ditambah lagi tadi sudah disebutkan keadaan dunia mereka semakin kacau. Selalu di dalam kehidupan mereka adalah aniaya. Selalu ada aniaya dari Kisah Para Rasul 1 sampai akhir. Tapi Roh Tuhan bekerja luar biasa. Karena dikatakan sini aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saya mesti sungguh-sungguh. Karena saya sini hidup di tengah bangsa-bangsa dari yang putih sampai yang hitam dan segala macam bangsa-bangsa. Mungkin seperti di Indonesia dengan suku bangsa yang begitu banyak. Sungguh firman Tuhan menjadi kenyataan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Alam. Luar biasa. Mungkin yang lain yang mau nambahi Pak Indra mungkin, silakan Pak Indra. Ya, selamat malam Pak Suni, Bu Suni. Selamat malam, Pak. Ya. Ya, ini Pak Suni ini luar biasa ya, dari keluarga Kristiani yang legendaris di Mojokerto ya, yang mengagumkan juga. Pak Suni ini dulu waktu usia mungkin sekitar saya SMA atau universitas, Pak Suni ini termasuk orang yang cukup enggak gampangan begitu ya. Jadi sulit untuk didekati juga. Tapi sekarang luar biasa, bisa berubah. Ini yang memberikan rasa kagum atas perjalanan hidupnya. Malam hari ini kita semua terinspirasi apa yang diutarakan Pak Suni, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh yang empunya kita. Terima kasih Pak Suni, sangat mengingatkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih Pak Indra buat tambahannya. Mungkin yang lain ada yang mau nambah lagi? Pak Yohanes Yanto mungkin, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk firman-Nya malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya Pak Ishak. Saya ini Pak Ishak ini kenal ya. Cuman Pak Ishak mungkin nggak kenal saya. Waktu itu saya sama Kogun ya. Dibawa sampai ke Mojokerto, ke Malang. Jadi Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo. Sudah. Saya tahu.
Dan Mojokerto ini memang chapter yang lama ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Isa malam hari ini luar biasa untuk firman-Nya Pak Isa. Jadi tiada hari tanpa bersaksi ya. Kalau saya lihat itu kesaksian-kesaksian seperti ini, kalau kita lemparkan ke marketplace, kaget Pak, marketplace itu. Lu kok bisa? Lu kok bisa? Karena apa? Di luar Tuhan Yesus tidak ada mujizat. Hanya nama Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Jadi ketika kita sampaikan kesaksian itu, siapapun individu kita yang menyampaikan kesaksian itu membuat kagum. Dan itu saya lakukan. Jadi 10 tahun pertama saya di Pasar Turi, hanya untuk lingkungan Pasar Turi. Kan waktu itu Atom Chapter kan lagi booming ya, jadi masih ngasihkan undangan. 10 tahun di situ. 15 tahun kemudian saya mulai masuk ke marketplace. Dari Lamongan, Bojonegoro, sampai terakhir ke Madura. Klimaksnya saya ya itu ketika menginggiri Panatua dari Sampang itu. Luar biasa. Saya sampai heran. Karena mereka tidak mau, sesungguhnya mereka itu sangat tinggi ya posisinya ya. Dan ketika saya bersaksi, mereka tuh merasa direcoki sebetulnya. Tapi ketika mendengar terus tentang kesaksian saya, terkagum. Dan kesaksian itu tidak bisa berhenti sampai di situ. Akhirnya saudaranya itu telepon saya, sakit parah. Kepingin minta notanya itu dibayar semua karena dia komplikasi. Saya tanya, Umi percaya? Semua orang Madura saya panggil kaji, cuman ini aja Abah sama Umi memang punya pesantren. Percaya sama Isa Al-Masih. Ya saya percaya kok. Bagi Umi itu nabi, tapi bagi saya Tuhan saya itu Yesus Kristus. Mau saya doakan. Saya doakan, injilkan Tuhan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati pun kau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. 3 hari kemudian telepon, kok, Mami, engkau beres lu. Saya sendiri heran. Lu kok bisa ya? Saya samperin sampai. Ya, memang dulu itu kondisinya terbungkuk-bungkuk. Mengalami peristiwa itu seperti umur 40, umurnya 60. Tuh, saya bilang, Umi, lain Umi sekarang ini. Kenapa? Oh, Radin. Tertawa saudara. Lalu kita bilang, jangan sampai kejadian seperti ini itu kebetulan. Saya tanya, siapa yang menyembuhkan Umi? Terang saya itu. Ya itunya engkau, ikutnya siapa? Ya itu katanya Tuhannya engkau. Tuhan siapa? Malu-malu akhirnya Tuhan Yesus. Seorang bisa mengatakan Tuhan Yesus itu karena dibantu oleh Roh Allah. Di situ merambat ke saudaranya, doakan. Jadi saya kalau Madura sekarang ini dipanggil. Ayo kok, saya ini sakit ini, bengkak semua kaki saya. Saya doakan. Ini toko saya sepi, mungkin diguna-guna. Saya doakan. Guna-guna. Jadi nama Tuhan, pokoknya nama Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi itulah kesaksian bahwa FGP ini memang dipakai. Penginjilan melalui pekerjaan. Itulah FGP MFI. Terima kasih, mungkin yang lainnya Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Salah satu contoh FGP Men sejati. Bagaimana dia selalu bisa mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam setiap kesempatan Pak Yohanes ini seperti itu ya. Selalu menyala-nyala, bersaksi, mendoakan orang seperti itu. Mungkin yang di onsite mau ada yang nambahin Pak Bani mungkin? Sedikit Pak, silakan Pak Bani. Baik. Kehidupan dalam Kristus itu memang harus berani. Kita kalau tidak berani melangkah, waktu kita ini berjalan terus.
Kita mau hitungan sampai kapan kalau kita tidak mau melangkah? Jadi mau tidak mau, kapan saatnya melangkah? Ya sekarang. Saya tempo hari di WA Pak Bambang, Pak Bani, ayo gabung jadi member. Waduh Pak, saya ini tidak terlalu aktif. Loh, tapi ini sudah lumayan, sudah aktif. Ayo gabung. Loh kapan? Ya sekarang aja. Oh ya udah, sekarang. Nah, jadi apa? Ya waktu itu memang begini, kita itu setiap ditempatkan dimanapun situasi kita, dimanapun lokasi kita, Tuhan tuh pasti mau kita berbuat sesuatu di situ. Tidak ada yang kebetulan dalam rancangannya Tuhan. Itu yang harus kita percaya sebagai seorang bisnismen. Kita mau diutus, misalkan kita sedang marketing ke luar kota, ke luar pulau. Ketika kita ada di sana, di situ itu pasti ada Tuhan mau di situ. Tidak mungkin kita ditempatkan di situ itu sesuatu yang sia-sia. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya, seluruh pelayanannya, tidak pernah ketika Tuhan Yesus berada di suatu lokasi tidak menghasilkan buah. Tidak pernah. Akan-akan sepertinya aneh itu ya, ketika Tuhan Yesus nyebrang ke daerah orang Gerasa, ya ditemui siapa? Orang gila. Setelah itu, setelah disembuhkan, ditolak, pulang. Tuhan Yesus berangkat lagi, balik lagi mau nyebrang. Tapi tidak sia-sia, karena apa? Tuhan tahu di situ harus ada yang diselamatkan. Nah itu yang saya suka dari FGB, kita orang-orang biasa, orang-orang bisnismen, tapi kita punya rohnya Tuhan, ya, di mana kita ditempatkan, jangan ngitung waktunya, tetapi yuk kalau hari ini terakhir waktunya kita, apa yang harus kita lakukan? Begitu aja. Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Oke. Terima kasih buat kesaksian-kesaksian ya luar biasa pada malam hari ini. Kita semua benar-benar diingatkan fungsi kita ya, fungsi kita sebagai bisnismen ya bukan sekedar kita itu bekerja, tapi kita juga mau menjadi bagian dalam melayani Tuhan. Karena bisnismen ini adalah unik ya. Kita tidak bisa disamakan dengan penjangkauan dari gereja ya. Jadi kita bisa berhubungan sesama profesi dengan dokter dengan pasien, kontraktor dengan subkonnya, mereka yang berdagang dengan suppliernya seperti itu. Jadi banyak kesempatan untuk kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, luar biasa. Terakhir saya akan persilakan Pak Bernard untuk bisa memberikan closing statement-nya Pak. Silakan Pak Bernard. Ya, malam ini kita semua diberkati melalui pelayanan dari Pak Ishak dan Ibu. Ya, saya menggarisbawahi tujuan hidup kita. Ini perlu digarisbawahi, saudara ya. Kita hidup ini punya tujuan. Tujuan utama hidup kita itu adalah menyenangkan hati Bapa. Ingat saudara ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya. Kita diselamatkan. Maka tadi sudah diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 dan nanti saya baca ayat 6. Kita dipanggil di mana kita dipegang, dipilih, dan Tuhan mengatakan, aku berkenan akan engkau. Kalau dalam Yesaya dikatakan, inilah hambaku yang aku kasih, yang aku pilih, dan aku berkenan kepadanya. Kalau sekarang Tuhan sudah memilih kita, dan dia mengatakan kita berkenan, apa buktinya bahwa kita ini mau hidup berkenan kepada Tuhan? Artinya bahwa kita ini kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus tahu panggilan Tuhan buat kita sehingga kita dikatakan dipilih dan dia berkenan itu untuk apa? Tujuan utamanya. Dan itu tujuan kekal, saudara. Tuhan memberikan kita fasilitas, keuangan, keluarga, tapi itu bukan prioritas. Ya, itu fasilitas dari mana Tuhan? Prioritasnya tadi sudah dibaca oleh Pak Ishak. Saya baca sekali lagi ya. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud. Ini sudah. Kembali lagi ya, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa, kita harus tahu Tuhan,
Apa yang bisa menyenangkan hatimu? Dan Tuhan mengatakan, aku ini memanggil kamu tuh ada satu maksud, yaitu maksud penyelamatan. Supaya kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah mengenal akan Tuhan Yesus, mengalami damai sejahtera itu, kita juga mau menyelamatkan orang lain, agar mereka juga mengenal kasih Kristus, dan mereka mulai mengalami damai sejahtera. Bahkan keselamatan itu kekal selama-lamanya. Dan untuk FGB Men, para bisnismen, profesi, penyelamatannya itu di mana? Ya di tempat kerja kita, saudara. Itu mimbar kita, Pak Talas Yanduri, seorang pejabat Full Gospel almarhum, dia selalu ngomong, platform kita di Full Gospel itu adalah tempat pekerjaan kita itu. Itulah tempatnya kita menyelamatkan mereka. Caranya bagaimana, saudara? Mulailah dengan kita memiliki hit list doa. Nanti setelah ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian berdoa. Yaitu saudara memilih satu atau beberapa nama. Orang mungkin di dalam keluarga besar saudara yang belum percaya pada Tuhan. Mungkin juga itu staf saudara. Mungkin itu klien saudara. Mungkin itu bos saudara. Di dalam pekerjaan saudara. Ayo, maksud penyelamatan itu dimulai dengan kita mendoakan mereka secara pribadi. Ada beban yang Tuhan taruh dalam hati kita. Nanti pada waktunya kita menyaksikan kasih Kristus. Tidak usah khotbah, bukan itu bagian kita. Kita menyaksikan, ngalami apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Ceritakan perkara mereka mau terima atau tidak terima. Itu adalah bagian mereka sendiri. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita terbeban dengan tempat pekerjaan kita itu. Mulailah kita mendoakan mungkin staf kita, namanya didoakan terus, didoakan terus. Itu nanti ada connect di dalam alam roh, saudara. Kita akan merasakan bahwa orang itu juga akan terasa bahwa kita mendoakan mereka itu. Saudara-saudara sekalian, saya mau cerita, saya mau saksi ya. Bertahun-tahun yang lalu, saya kan selalu mendoakan para owner atau jajarannya dari, saya seorang kontraktor bangunan. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu menempatkan, ini tidak mungkin orang ini memberikan bangunan pada saya. Kalau tanpa maksud ilahi, yaitu maksud penyelamatan itu. Tentu yang menyelamatkan bukan saya. Tapi kita mau ambil bagian sebagai pilihan Tuhan itu. Untuk mendoakan. Dan kalau ada kesempatan, saya pasti kesempatan itu pasti ada. Kita bersaksi. Kalau kita tidak bisa bersaksi, bagi majalah Voice, kalau ada kesempatan lagi, bawa dia ke Full Gospel kalau memang levelnya untuk Full Gospel. Nah, saya mau cerita nih. Saya mendapatkan pekerjaan untuk membangun sebuah rumah tinggal pada waktu itu, ya cukup lumayan besar. Dan pemiliknya ini sangat baik, saudara. Suami istri ini, dia punya toko. Dia toko yang cukup laris dan juga cukup besar. Anak-anaknya juga baik-baik, saudara. Tapi mereka tuh belum mengenal Tuhan, gitu. Tapi ya tentunya dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan untuk berdoa, sembahyang dan lain sebagainya, saudara. Tapi saya punya beban, karena saya tahu percaya bahwa kalau Tuhan sudah menempatkan mereka dalam lingkungan saya dalam pekerjaan itu, bukan hanya sekedar antara saya menerima uang dari mereka dan mereka puas dengan pekerjaan saya, tapi ada maksud ilahi, yaitu maksud penyelamatan ini. Ingat saudara ya, kalau kita mau menyenangkan hati Bapa di surga, ayo kita ambil bagian dalam pekerjaannya Bapak ini. Tadi sudah berkali-kali katakan oleh Pak Isa. Maksud penyelamatan itu, tidak usah aneh-aneh. Mulai dengan mendoakan nama-nama orang yang di sekitar kita. Saya mulai mendoakan pasangan suami istri ini. Karena mereka itu begitu baik. Tapi saya terbeban mereka belum kenal Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini kan waktunya lama ya. Jadi bisa 1 tahunan kan. Ini kadang tambah ini, tambah itu, dan lain sebagainya. Jadi saya tiap hari saya membawa nama mereka dalam doa. Dalam bicara-bicara, saya kadang masukkan bersaksi. Sampai satu saat,
Saya katakan begini, saya manggil dia engkau ya. Oh, ini ada undangan kok. Undangannya apa? Benar. Ini undangan dari namanya Ibu Gospel. Dia juga nggak ngerti Ibu Gospel itu apa. Tapi ini ada kayak acara gini loh. Kayak ya sebagaimana di gereja itu kebagian gitu ya. Tapi ini para profesi, para bisnismen itu kumpul di Kowloon. Saya katakan begitu. Ini saya berikan penjelasan dulu. Engkau bisa datang ya sama Raji? Saya katakan begitu. Kapan ini? Ini kasih tahu, dan kalau tidak salah hari Rabu saya kerja. Oh ya. Lalu gitu. Dia juga tidak seberapa ngerti apa itu, tapi karena dia cukup menghormati saya, dan saya selalu ngomong sama dia dan selalu mendorong dia gitu. Dia mau, saudara. Nah, saudara. Tapi pada waktu hari Rabu itu paginya itu dia telepon saya. Pak Bernard, saya ini kemarin itu datang ke Kowloon. Waduh, saya pikir ini kok bisa keliru gini ya, dia bilang. Saya gitu. Padahal ini undangannya Rabu hari ini, gitu. Kok dia ceritanya datang kemarin? Pak Bernard, saya ini datang kemarin hari Selasa. Dari sana nggak ada apa-apa itu. Ternyata saya lihat undangannya, waduh, hari ini. Waduh, Tuhan, saya katakan, dia ini sudah mau datang, tapi kemarin. Dan ini orang baru. Masa mau dia datang lagi hari ini? Ya, karena saya tahu bahwa dia tidak ngerti apa-apa, tapi karena sekedar karena dia katakanlah menghormati saya, dia mau datang tapi keliru tanggal, keliru hari. Jadi datang kemarin. Waduh, saya mau ngomong apa ini? Saya katakan terima kasih kok, kau sudah datang sama Taji. Saya apa mau datang lagi? Dia juga tidak jawab bagaimana. Tapi saya berdoa terus. Nah ini bahasa doa. Maksud penyelamatan. Ya, kita ingin dia diselamatkan seperti saya juga diselamatkan. Jadi saya mendoakan dia terus. Sampai sore itu saya berharap cemas. Tapi saya mikir, wah ini mungkin tidak datang. Tapi saya berharap sama Tuhan. Saya berharap. Ternyata saudara, ketika sudah hampir yang cukup banyak itu, tiba-tiba saya melihat pasangan suami istri datang di Kowloon itu, saudara. Aduh, saya senang sekali. Karena saya menempatkan dia di meja yang di depan begitu, saudara. Sehingga dia bisa mengerti lah. Walaupun dia belum tahu apa-apa begitu. Jadi dia mengikuti acara itu. Saya lihat dari samping, dari dekatnya itu, saya lihat kok dia nganggut manggut, tapi saya tahu manggut-manggutnya itu tidak ngerti gitu. Tapi siapa tahu gitu. Tapi pada waktu dia dengar kesaksian, saya belum tahu responnya gimana. Tapi pada waktu itu firman Tuhan, kemudian di altar call, saudara. Siapa di antara saudara-saudara sekalian yang mau mengalami kasih Kristus malam hari ini? Silahkan berdiri. Saya juga tadinya tidak terlalu berharap, wah saya ini memang kurang beriman. Tapi betapa kagetnya saya. Melihat dia bersuami istri dengan begitu tulus. Dia angkat tangan, berdiri, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya malam hari itu. Hati saya betapa sukacitanya, saudara. Saya juga belum tahu bagaimana follow up-nya ini. Saya hanya arahkan satu gereja yang ada di dekat saya saat ini, yaitu Gereja Betani. Dan dia juga memang daerah Manyar, Kertoharjo, saudara. Tidak terlalu jauh. Saya hanya pesan sama dia, ini jam baktinya itu ini. Jadi perlu di follow up. Yang saya heran, dia tidak tanya lagi, saudara. Tapi minggu berikutnya berdua itu datang, saudara. Mungkin pertama kalinya dia datang ke gereja. Dan dia datang di duduk paling depan, nomor 2 dari depan. Dan kalau saya datang juga kadang-kadang saya datang ke gereja itu. Saya selalu melihat mereka berdua. Ada di tempat yang sama bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan sekarang suaminya sudah meninggal dunia. Tapi saya bersorak-sorai. Selama bertahun-tahun itu dia bertumbuh rohaninya. Istrinya sampai sekarang masih ada. Sebelum COVID, saya pada waktu melayani di Betani itu, saya melihat dia di depan saya, di tetap di tempat yang sama, dia
Dia mengajak seorang stafnya begitu, istrinya. Jadi sampai sekarang ternyata itu terpelihara. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ayo Tuhan memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Maukah saudara? Maukah kita menyenangkan hati Bapa? Jawab dalam hati saudara, saudara. Kalau saudara mau, ayo sekarang kita sudah cari 1-2 nama. Mereka yang belum percaya dan saudara rindu dia diselamatkan seperti kita ini. Ayo kita berdoa. Ya. Coba bisa dinaikkan pujian. Ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Bapa, kami mau menyenangkan hatimu, Bapa. Engkau sudah begitu baik, Engkau sudah menebus kami melalui Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh diselamatkan. Malam hari ini Engkau juga memanggil kami untuk maksud penyelamatan. Engkau sudah memilih kami. Engkau mengasihi kami. Dan Engkau berkenan atas kami. Oleh sebab itu kami mau melakukan kehendak Bapa. Kami mau menyenangkan hati Bapa dengan kami mengingat beberapa teman kami atau saudara-saudara kami yang lainnya yang kami tahu mereka belum percaya Tuhan Yesus. Mereka yang hidup di dalam kegelapan dengan kedagingan. Mari saudara-saudara sekalian sebutkan nama-nama itu di hadapan Tuhan. Saudara tidak sia-sia hadir pada malam hari ini. Ayo kita bawa nama-nama itu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami membawa nama-nama ini di hadapan-Mu malam hari ini. Selamatkan mereka Tuhan. Sebut saudara nama-namanya. Sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama-nama yang disebutkan ini diselamatkan oleh Tuhan. Segala belenggu-belenggu dosa dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup mereka. Bapa, terima kasih. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Berkati marketplace kami, berkati pekerjaan kami. Kalau ada di antara kami lagi menghadapi permasalahan dalam pekerjaan kami, Engkau tolong saat ini Tuhan, ada jalan keluar. Yang sakit Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk acara pada malam hari ini. Engkau memberkati Pak Ishak bersama dengan seluruh keluarganya dan setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan damai sejahtera, berkat yang terbaik dari Allah Bapa,
kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan ini. Dan yang percaya dan sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Bernard buat closing statement, buat doa penutupnya juga. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom semua. Sampai ketemu lagi dalam acara yang berikutnya minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan tetap onsite ya. Pak Bernard harus hadir loh Pak. Oke, Pak Alamsyah boleh tetap pakai Zoom. Terima kasih Pak Alam. Pak Indra hadir Pak ya. Indra, minggu Pak depan. Tatang, Pak Yulianto. Terima kasih Pak Sani juga. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat malam. Malam ya, Tuhan berkati semua. Amin. Amin.